Sepertinya itu terjadi pada suatu hari tahun lalu. Saudara Sibor bermimpi. Bermimpi bertemu saudara perempuan Grace dan saudara laki-laki Sibor di pantai. Ternyata memegang ayakan. Satu memegang sebuah kepala. Lalu terus menyaring. Kemudian memungut batu yang bagus. Yang tidak bagus dibuang. Yang tidak sesuai dibuang. Lalu, mimpi itu bermakna bahwa saudara Sibor, saudari Dian Mama harus memilih orang yang layak untuk hidup kekal. Orang yang tidak layak harus dibuang. Saat itu saya juga berpikir, apakah saudari Grace Mama akan menerima berkat ini? Bisakah dia memilih orang bersama saudara Sibor? Untuk mendapatkan hidup kekal dan membuang yang tidak layak? Oh, sekarang saya mengerti. Ternyata saudara Sibor akan menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan untuk mendapat hidup kekal di bumi. Saudari Grace Mama tampak teguh imannya. Dia percaya. Jadi dia bisa bekerja sama dengan saudara Sibor. Melakukan pekerjaan ini. Surat saudara Boding tentang iman. Biar dia hidup kekal. Yang tidak percaya, buang saja. Ternyata memang demikian. Melakukan pekerjaan semacam ini. Namun kami tidak mengerti. Tahun lalu dan ini, sejak kami katakan saudara Sibor adalah Injil. Kami mulai mengerti. Ada seorang saudari lain yaitu saudari Yulan berdoa suatu hari. Dia berdiri di samping saudara Sibor. Lalu Sibor berjalan sambil berdoa dan berlutut. Dia juga berdiri di samping. Lalu, beberapa hari lalu Roh Kudus menunjukkan pada saudara Sibor. Ketika saudari Kuo Yulan berdoa, di belakangnya ada 3 pohon. Ketiga pohon itu adalah Tuhan, Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, dan saudara Sibor. Mengapa ada 3 pohon yang menjaga doanya? Ternyata kami mengerti. Ada sebuah misteri. Katakanlah saudari Kuo Yulan juga akan percaya. Percaya pada apa? Percaya saudara Sibor adalah keselamatan. Karena imannya sangat teguh. Di masa depan, dia juga bersedia memberitakan. Kemudian banyak orang mendapat berkat-berkat karena dia. Itu juga alasannya. Ya, ini sangat ajaib. Kenapa tahun ini kita berbicara tentang kebenaran? Seolah-olah berbicara tentang Tuhan Kristus. Khususnya saat menyebutkan saudara Sibor. Juga mengatakan perkataan Roh Kudus Allah. Serta berbagai hal lain. Bagi pendengar, itu sangat menarik untuk didengar. Lalu akhirnya, benar atau tidak sebenarnya? Saudara Sibor, kamu bilang, ini sangat berani. Sepertinya saudara dan saudari akan menjadi seperti Kristus kuno karena mendengarkan saudara Sibor. Mendengarkan Tuhan Kristus. Orang tua hidup 3,5 tahun. 3,5 tahun setelah Tuhan berkorban. Mereka memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Saudara dan saudari mendengar. Ada 24 penatua. Atau 12 saudara mendengarkan. Mengerti, oh, saudara Sibor adalah Israel. Anak Tuhan dan Tuhan. Lalu, mendengarkan. Lalu mereka menggembala bersama saudara Sibor. Sehingga menjadi suku besar. Sangat ajaib. Semua ini dipimpin secara rahasia oleh Bapa. Tahun lalu, Bapa mengutus seorang saudari ke Guangzhou. Yaitu saudari Shunlan. Saat itu kami juga tidak mengerti. Bapa Surgawi memberitahu dia untuk mengundurkan diri. Lalu, Bapa juga menyatakan dengan jelas kepada saudara Sibor. Beritahu saudari Shunlan untuk keluar. Dia mengundurkan diri untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak tahu untuk apa. Lalu, Bapa di surga dalam doanya berkata, Guangzhou, ya biarkan dia datang ke Guangzhou. Dia juga bingung. Lalu Roh Kudus berkata, memuji, ayolah memuji, maka dia memuji-muji. Setelah itu, kami juga tidak tahu sebabnya apa. Pelan-pelan. Untuk berbagai alasan. Saudara Sibor disebut matahari. Setelah itu sampai hari ini kami baru sadar. Oh, ternyata pengaturan saja. 2 saudari datang. Ternyata satu adalah, ibu negara adalah ibu utama. Ada dugaan seperti itu. Pelan-pelan sampai waktu yang tepat. Bapa mengungkap rahasianya padanya. Ternyata Injil Tuhan adalah pemberitaan. Kami, Yesus Kristus, adalah, dia ingin mendapatkan pengantin surgawi. Lalu, pengantin surgawi sudah lengkap. Lalu apa lagi yang dikatakan? Saudara Ibrani Israel. Injil ini adalah saudara Sibor. Nanti akan mengorbankan nyawa. Seperti Tuhan. Disalibkan. Tuhan sebelum pengorbanannya beberapa kali berkata manusia akan diserahkan. Akan diserahkan. Dikhianati. Diserahkan untuk disalibkan. Lalu, pada hari ketiga dia akan bangkit. Dia berkali-kali berkata demikian. Namun saat itu murid-murid tidak mengerti. Injil Tuhan sudah lama disampaikan. Injil saudara Sibor hanya disampaikan selama 10 tahun. Setelah lebih dari 10 tahun, dunia setan berakhir. Kecuali selama 1000 tahun mungkin terus diajarkan. Nah, pada saat ini, Injil itu sudah dipanen. Menuai kehidupan kekal. Jumlah panen sudah penuh. Sudah didapat. Jumlahnya sudah penuh. Lalu Injil kehidupan kekal di bumi mulai disampaikan. Karena hal itulah, Bapa baru-baru ini mengatakan bahwa saudara Sibor bersama Tuhan Yesus memberitakan Injil. Lalu, beberapa bulan yang lalu, Tuhan juga, bahwa semua bangsa akan menerima berkat melalui saudara Hibber dan Tuhan menjadi Bapa Hibber. Ternyata memang ada kaitannya dengan hal ini. Sekalipun kemuliaan bagi Bapa.